Laporan intelijen mengatakan Amerika Serikat dipermainkan sekutu Arabnya. Ya, sebuah laporan intelijen Washington mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab telah mempermainkan Amerika Serikat terkait kebijakan luar negerinya. Tindakan itu termasuk dengan ikut campur dalam sistem politik Amerika menggunakan taktik legal dan ilegal. Laporan intelijen itu diungkapkan oleh Washington Post dengan mengutip para pejabat intelijen Amerika. Uni Emirat Arab selama ini telah dianggap sebagai sekutu dekat Amerika Serikat di Teluk Arab. Menurut laporan Washington Post, kegiatan Uni Emirat Arab telah mengeksploitasi kerentanan dalam sistem Amerika, termasuk ketergantungan pada kontribusi politik dan lemahnya penegakan hukum yang dirancang untuk melindungi dari campur tangan asing. Beberapa taktik Uni Emirat Arab, lanjut laporan itu menyerupai spionase. Seorang anggota parlemen Amerika Serikat mengilustrasikan kepada Washington Post tentang bagaimana sistem politik Amerika Serikat didistorsi oleh uang asing. Garis merah yang sangat jelas perlu ditetapkan terhadap permainan Uni Emirat Arab dalam politik Amerika. Saya tidak yakin kami pernah membicarakan hal ini dengan orang Emirat pada level yang tinggi, kata anggota parlemen tersebut yang tidak disebutkan namanya. Ya, pembuat kebijakan Amerika Serikat diduga menerima pengarahan tentang laporan intelijen rahasia dalam beberapa pekan terakhir. Ya, Bruce Riedel, seorang peneliti senior di Institut Brookings, mengatakan itu adalah pengarahan yang tak biasa untuk dikeluarkan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat karena berkaitan dengan sekutu dekat bukan musuh seperti Rusia, China, atau Iran. Dan dapat diartikan sebagai menyelidiki politik dalam negeri. Yusuf Al-Otaibah, duta besar Uni Emirat Arab untuk Washington, membela pengaruh besar negara kaya minyak itu di Amerika Serikat. Itu diperoleh dengan susah payah dan memang pantas, katanya kepada Washington Post pada Senin 14 November 2022. Ini adalah produk dari kerjasama erat Uni Emirat Arab Amerika Serikat selama puluhan tahun dan juga diplomasi yang efektif. Itu mencerminkan kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama. Ya, menurut catatan pemerintahan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab telah menghabiskan lebih dari 154 juta US dollar untuk pelobi sejak 2016, selain ratusan juta dolar yang disumbangkan ke perguruan tinggi dan lembaga think tank Amerika. Banyak dari lembaga tersebut telah menghasilkan makalah kebijakan dengan rekomendasi yang menguntungkan kepentingan Uni Emirat Arab. Investasi tersebut tampaknya membuahkan hasil karena Washington telah menyetujui penjualan beberapa persenjataan paling canggih buatan Amerika Serikat, termasuk drone Predator MQ-9 dan jet tempur siluman F-35 ke Uni Emirat Arab. Tidak ada negara Arab lain yang diberikan hak istimewa seperti itu karena para pemimpin Amerika Serikat telah berusaha untuk menghindari berkurangnya keunggulan militer kualitatif Israel di Timur Tengah. Ya, berbatasan dengan Arab Saudi di barat daya dan Oman di timur, Uni Emirat Arab yang kaya minyak adalah anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Sekitar 2.000 tentara dan penerbang Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan udara Al-Dhafra, Abu Dhabi, dan kedua negara mendukung perang Arab Saudi melawan Houthi di Yaman, meskipun Pentagon berhenti mendukung operasi ofensif di sana pada tahun 2021 dan Uni Emirat Arab menarik pasukan daratnya pada awal tahun 2020. Pada awal Agustus, Washington mengesahkan penjualan 96 rudal sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD senilai 2,2 miliar US dollar untuk membantu Abu Dhabi mengusir kemungkinan ancaman rudal balistik di wilayah tersebut. Namun setelah anggota OPEC Plus mengumumkan keputusan mereka untuk memangkas produksi minyak pada bulan lalu, beberapa anggota parlemen Amerika Serikat menuduh sekutu Washington berpihak pada Rusia dan mengusulkan penarikan pasukan dan sistem pertahanan rudal dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sebagai hukuman. Amerika Serikat sibuk melakukan ini saat India ngebut ingin beli minyak Rusia. Ya, setelah sekian lama, akhirnya Amerika Serikat memberikan lampu hijau pada India untuk terus belanja minyak dari Rusia. Bahkan India diizinkan memborong dengan harga yang lebih tinggi dari ketetapan harga restriktif negara-negara G7. Tapi namanya juga Amerika Serikat, tak ada izin tanpa pemberlakuan syarat dan ketentuan yang bikin ribet. Negara Bollywood itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat seperti penggunaan asuransi, keuangan, dan juga jasa pengiriman negara barat dalam transaksinya. Minyak Rusia dijual murah, tentu saja kami senang. India, Afrika, ataupun China mendapatkan tawaran itu, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kepada Reuters. Yellen berpendapat bahwa jika Uni Eropa menghentikan semua impor minyak Rusia pada bulan depan, maka Moskow akan terpaksa menerima batas harga atau diskon signifikan dari harga pasar.
Ya, pastinya akan sangat sulit bagi Rusia untuk terus memproduksi minyak sebanyak sebelumnya jika Uni Eropa berhenti membeli minyak dari Rusia, kata Yellen. Dia menambahkan, mereka secara aktif mencari pembeli dan banyak pembeli menggandalkan layanan dari Barat. Sanksi tersebut membatasi ketersediaan layanan kepada pembeli yang memenuhi batas harga. Mekanisme ini memberikan India dan negara-negara lain yang beroperasi di atas bibir lebih maksimal untuk menurunkan harga minyak yang mereka bayar, kata Yellen. Tujuannya adalah untuk menjaga minyak Rusia di pasar sambil menghukum Moskow atas invasi militernya ke Ukraina dan secara signifikan mengurangi pendapatan energinya. Pejabat Rusia mengatakan negara itu tidak menjual minyak atau komoditas lain dengan harga yang dibatasi. Bulan lalu, seorang pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat memperkirakan bahwa sampai 90% minyak Rusia masih mengalir ke pembeli di luar rak. India, importir minyak terbesar ketiga dunia, telah meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia pada tahun ini. Moskow mengambil alih Arab Saudi dan Irak untuk menjadi pemasok minyak terbesar New Delhi pada Oktober, menurut Vortexa pelacakan kargo energi. New Delhi mencari hubungan energi yang stabil dengan Moskow dan akan terus membeli minyak Rusia untuk keuntungan India, kata Menteri Luar Negeri India yang bernama Subrahmanyam Jaishankar dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Tanggung jawab mendasar kami adalah memastikan bahwa konsumen India punya akses terbaik ke pasar energi internasional dengan persyaratan yang menguntungkan, kata Jaishankar. India mengimpor minyak dari Rusia karena perubahan tersebut merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi negara tersebut. Hal itu diumumkan oleh Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman pada Kamis 8 September lalu. Meskipun mendapatkan tekanan dari Barat, India belum mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Dan pada saat yang sama, Rusia telah menjadi pemasok peralatan pertahanan asing terbesar di India dalam beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, sejak Februari, impor minyak dari Rusia meningkat 12-13% dari semua sumber. Sitharaman mengatakan jumlah tersebut meningkat secara dramatis dibandingkan dengan Februari, hanya menyumbang 2% dari semua sumber. India sendiri merupakan konsumen dan importir minyak terbesar ketiga dunia. Dan belum lama ini, kelompok 7 negara terkaya di dunia yaitu G7 dan sekutunya Australia telah sepakat menetapkan harga minyak Rusia yang akan berlaku pada 5 Desember nanti. Hal ini bertepatan dengan rencana Uni Eropa untuk mengakhiri minyak impor dan bahan bakar dari negara yang menyerang Ukraina. Keputusan tersebut memberikan tekanan lebih lanjut pada Moskow untuk memotong pendapatan dari penjualan komoditas energi yang dapat digunakan untuk membiayai invasi ke Ukraina yang diperkirakan tidak akan terlalu mengguncang pasar minyak global. Koalisi telah sepakat bahwa batas harga akan menjadi harga tetap yang akan ditinjau secara berkala, kata seorang sumber dalam koalisi G7 Australia yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berkomentar.